warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Rahmadani dengan NIM 2500269. Di sini, saya akan membahas tentang administrasi pendidikan. Topik ini sering dianggap sebagai urusan kertas, laporan, data. Padahal, administrasi pendidikan sebenarnya berperan besar dalam memastikan sekolah berjalan efektif, terarah, dan mendukung perkembangan peserta didik. Mari kita bahas dari konsep, ruang lingkup, fungsi, sampai tantangan yang akan dihadapi sekolah pada saat ini. Yang pertama yaitu ada pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah proses mengelola seluruh kegiatan pendidikan agar tujuan yang sudah direncanakan bisa tercapai. Proses ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi. Semua langkah itu membantu sekolah tetap berjalan sesuai arah, memiliki standar, dan mampu meningkatkan kualitas belajar. Administrasi pendidikan bukan hanya tentang dokumen atau arsip. Ini adalah cara sekolah bekerja secara sistematis. Setiap kebijakan, program, dan kegiatan belajar sebenarnya lahir dari proses administrasi yang terencana. Yang kedua yaitu ada tujuan administrasi pendidikan. Ada beberapa tujuan utama administrasi pendidikan. Yang pertama adalah menciptakan lingkungan belajar yang tertib dan kondusif. Administrasi yang rapi membuat guru fokus pada pengajaran dan siswa fokus pada belajar. Tujuan kedua adalah memastikan pemanfaatan sumber daya sekolah secara efektif, baik sumber daya manusia, keuangan, maupun fasilitas dan teknologi. Ketika semua dikelola dengan baik, program sekolah menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. Tujuan lain dari administrasi pendidikan adalah meningkatkan mutu pembelajaran. Administrasi membantu memastikan kurikulum diterapkan dengan tujuan yang benar. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara berkala dan kebutuhan siswa terpantau. Materi selanjutnya ada ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan sangat luas. Berikut beberapa bagian pentingnya. Yang pertama, administrasi kurikulum. Ini mencakup penyusunan program belajar, kalender pendidikan, jadwal pelajaran, pembagian tugas mengajar, sampai ke evaluasi pembelajaran. Kurikulum bukan hanya dokumen, tetapi rencana kerja yang harus dikelola secara konsisten. Yang kedua ada administrasi peserta didik. Ini meliputi penerimaan peserta didik baru, pendataan siswa, pengembangan minat bakat, layanan bimbingan konseling, sampai pengelolaan nilai dan kelulusan. Data peserta didik menjadi dasar dalam perencanaan program sekolah. Yang ketiga, administrasi sarana dan prasarana. Sekolah perlu memastikan semua ruang dan fasilitas berada dalam kondisi siap pakai. Ini mencakup pendataan ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, peralatan pembelajaran hingga perawatan pengembangan fasilitas. Yang keempat, administrasi keuangan. Semua kegiatan sekolah membutuhkan pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel. Prosesnya mulai dari perencanaan anggaran, penggunaan dana BOS, sampai kepada laporan mempertanggungjawaban. Yang kelima yaitu ada administrasi ketenagakerjaan. Ini mengatur guru dan tenaga kependidikan, mencakup rekrutmen, pembagian tugas, penilaian kinerja, pelatihan, dan pengembangan profesional. Yang keenam, administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Sekolah perlu membangun komunikasi dengan orang tua, komite sekolah, dan masyarakat. Kerjasama yang baik membantu mendukung program sekolah dan menciptakan iklim positif. Materi keempat yaitu fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Ada beberapa fungsi utama dalam administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu perencanaan. Ini menentukan tujuan dan pencapaian melalui program dan kebijakan. Kedua, pengorganisasian.
membentuk struktur, membagi tugas, dan menetapkan tanggung jawab. Yang ketiga ada penggerakan. Menggerakkan semua komponen sekolah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat ada koordinasi. Menyatukan semua bagian agar program berjalan dengan selaras. Yang kelima ada pengawasan dan evaluasi. Memantau pelaksanaan dan menilai hasil untuk perbaikan program. Fungsi ini berjalan bersamaan dan saling mendukung, sehingga sekolah dapat mengelola kegiatan dengan lebih efektif. Materi yang selanjutnya yaitu tentang peran pihak yang terlibat. Administrasi pendidikan melibatkan banyak pihak. Yang pertama ada kepala sekolah, berperan sebagai pemimpin dan pengambilan keputusan. Guru bertanggung jawab dan mengelola kegiatan pembelajaran dan administrasi kelas. Staf tata usaha mengelola dokumen dan pelayanan administrasi. Operator sekolah mengurus data digital seperti Dapodik. Komite sekolah dan orang tua berperan dalam dukungan serta pengawasan. Ketika semua pihak memahami tugasnya, administrasi sekolah berjalan lebih lancar dan kualitas layanan pendidikan meningkat. Yang keenam ada tantangan administrasi pendidikan saat ini. Beberapa tantangan yang sering muncul di sekolah antara lain, yang pertama penyesuaian dengan sistem administrasi berbasis digital, keterbatasan sarana, terutama di sekolah kecil atau daerah terpencil. Ketiga, beban administrasi guru yang kadang mengurangi waktu mengajar. Yang keempat, kebutuhan pelatihan bagi tenaga administrasi bisa mengikuti perkembangan teknologi. Yang selanjutnya, tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang semakin tinggi. Menghadapi tantangan ini, sekolah perlu membangun budaya kerja yang kolaboratif dan terus meningkatkan kompetisi tenaga pendidik serta administrasi. Itu saja pemaparan materi dari saya. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa administrasi pendidikan adalah fondasi dari sistem sekolah yang efektif. Di balik setiap keberhasilan pembelajaran, ada proses administrasi yang terencana, rapi, dan berjalan konsisten. Dengan memahami administrasi pendidikan, kita bisa melihat bahwa kualitas sekolah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan guru, tetapi juga oleh cara sekolah mengelola semua sumber daya yang dimilikinya. Baiklah, itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.